Andi di mana Andi? Andi gelap Andi, masih di motor Andi ya? Tiga orang Bu. Jaringan ada. Oh diambil jaringan sama si Ama tuh. Salimina di rumah? Iya, Bu. Oke. Dan tentang bagaimana sih apa itu fikih muamalah? Oke, kelihatan di layar Zoom kalian? Kelihatan Bu. Oke, ini saya akan menjelaskan, ini penting sekali ya, tentang kerangka dasar dinul Islam atau agama Islam. Di sini semua Islam kan, Muslim kan ya, jadi pasti paham ya atas tiga dasar kerangka agama Islam. Jadi sebenarnya harus kita pahami semuanya ya kita tiga dasar ini, karena kita pun dari SD ataupun TK sudah diajarkan tentang apa-apa saja sih dasar agama Islam itu. Ada tiga. Yang pertama akidah. Apa itu akidah? Apa itu akidah? Ada yang bisa bantu saya jawab? Apa itu akidah? Oke, keyakinan. Baik, bagus. Andi, ada yang lagi yang lain? Iman. Kalau bicara akidah itu tidak tentang iman ataupun keyakinan, gitu ya. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keyakinan kita pada agama dan kepercayaan kita terhadap rukun-rukun yang sudah diyakinkan kepada kita sebagai umat pemeluk agama Islam, gitu ya. Yang kedua ada syariah. Oke, syariah. Ada yang paham apa itu syariah? Apa itu syariah? Syariah itu Aturan ya. Syariah itu adalah aturan ataupun hukum gitu kalau kita bicara tentang syariah ya. Oke, yang ketiga itu akhlak. Kalau akhlak ini pada tahu ya, attitude kalau bicara tentang akhlak. Oke, stop di situ. Sekarang kita masuk lagi ke bagian syariah. Syariah itu ada dua dasar. Yang pertama ada syariah ibadah ataupun fikih ibadah ataupun aturan ibadah. Dan yang kedua adalah aturan muamalah atau berserikat. Muamalah itu artinya ya. Ibadah sama muamalah adalah kategori yang sangat berbeda. Ibadah, kalau seandainya perintah ibadah itu tidak bisa dirubah-ubah seiring dengan perubahan zaman, tidak bisa karena ibadah sudah membentuk seperti itu, ketetapan seperti itu, flat dan tidak bisa dirubah sama sekali. Seperti misalnya tata cara beribadah, tata cara sholat fardu, tata cara sholat gaib misalnya, ataupun tata cara ibadah lainnya itu sudah tetap dan tidak bisa kita ubah-ubah seiring perubahan zaman gitu ya. Jadi kalau ibadah itu cukup hanya di penjelasan Rasulullah SAW, tidak ada lanjutan kepada tabi'in ataupun khulafaur rasyidin, kemudian ulama-ulama selanjutnya gitu ya, tidak ada perubahan lagi karena sudah mentok di situ saja. Jadi tidak ada yang bisa merubah ketetapan daripada fikih ibadah ataupun fikih atas dasar ibadah gitu ya. Nah, bicara tentang muamalah nih yang kedua, kita di bagian muamalah di sekarang karena kategori kita adalah tentang bicara tentang muamalah ya. Muamalah. Kalau seandainya ibadah kita bicara tentang hablum minallah, hubungan antara manusia dengan Allah. Kalau muamalah itu berbicara tentang hubungan manusia dengan manusia gitu ya. Jadi ketetapan yang akan diatur itu ya hanya manusia dengan manusia sendiri. Muamalah itu ada beberapa kategori deh kalau kita bicara muamalah. Ada politik, ada budaya, ada ekonomi, sosial dan lain-lain gitu ya. Jadi unsur muamalah itu banyak hal dan dia itu bisa kita ubah ataupun bisa para ulama duduk disepakat buat ijtihad untuk bagaimana mengatasi ketika ada problematika terkait tentang muamalah. Misal ada produk baru nih, produk baru dalam ekonomi. Misalnya kita kenal produk baru, misalnya ada bursa saham terkait produk apa gitu ya. Itu halal atau tidak?
hal atau tidak itu, maka si para ulama ini duduk berserikat ataupun bersama-sama untuk mengeluarkan ijtihad atas halal atau haramnya barang tersebut gitu ya. Kecuali kalau seandainya ada problematika yang sudah tidak boleh lagi dirubah. Misal babi itu hukumnya adalah haram, baik disentuh ataupun dimakan. Semua unsur dari babi itu adalah haram gitu ya, bicara tentang babi. Kemudian ada problematika menyebutkan bahwasanya nanti babi akan disucikan sebelum dimakan. Tidak bisa, karena sudah ketetapan hukum yang dalam Al-Quran itu bahwasanya babi itu haram. Jadi tidak bisa dirubah lagi ya. Ada hal-hal yang bisa dirubah terkait muamalah dan ada hal-hal yang tidak bisa dirubah. Itu ya bicara muamalah ya. Oke, sampai di sini paham semua ya tentang kerangka dinul Islam ya. Oke. Lanjut. Nah, itu sekarang fokus kita adalah di fikih muamalahnya. Di muamalah kita fokus ya. Kita tidak bicara tentang ibadah. Karena saya tahu semua mungkin kalian sudah ahli dalam hal ibadah ya, sudah tahu tata cara sholat ataupun tata cara bersuci seperti itu ya. Kita hanya fokus pada fikih muamalah. Ini suara saya jelas semua nggak? Jelas, Bu. Jelas. Jelas. Ilmu ya, ilmu dalam fikih lebih mendalam serta lebih spesifik pada kata ilmunya ya. Jadi semua fikih mencakup ilmu, namun ilmu belum tentu mencakup fikih gitu ya. Jadi fikih itu bicara tentang ilmu, belum tentu ilmu itu mencakup fikih, tapi udah jelas fikih itu mencakup tentang keilmuan. Oke, sedangkan dari segi istilah ataupun dari segi syariat, fikih itu adalah mengetahui hukum-hukum syar'i secara terperinci. Jadi bicara fikih itu bicara hukum. Ya, dengan cara memahami dari dalil-dalil dan dasar-dasar syar'i yang berasal dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas dan sebagainya tentang suatu hal. Jadi kita di fikih muamalah ini bicara tentang hukum ya. Hukum suatu produk misalnya seperti itu. Oke, misalnya nih fikih dalam Al-Qur'an dikenal dengan fikih Alkitab. Kemudian dalam sirah juga ada fikih sirah. Kemudian ada dalam hadis fikih hadis, ada dalam dakwah fikih al-dakwah, ada juga fikih pokoknya banyak bicara tentang fikih itu banyak hal ya. Ada juga fikih wanita seperti itu. Jadi fikih nikah, banyak hal yang terkait tentang fikih dipelajari. Kita pada fokus pada fikih muamalah saja ya. Oke. Sebelum bicara tentang fikih muamalah, sumber hukum Islam ada berapa? Ada berapa sumber hukum Islam? Al-Quran, Al-Quran, terus apa lagi? Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Jadi satu sumber, kemudian ijma' dan qiyas ya. Kemudian yang terakhir adalah istihad para ulama ya, yang sekarang bisa kita lakukan. Oke, yang pertama sekali adalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah firman-firman Allah ya, yang diturunkan langsung pada umat manusia melalui Rasulullah SAW gitu ya. Udah jelas ya, Al-Quran itu adalah firman. Jadi kalau seandainya kita mau cari tahu tentang sumber hukum, kita baca Al-Quran. Kita cari di Al-Quran gitu ya. Oke, kalau seandainya di Al-Quran kita tidak menemukan sumber hukum tersebut, maka kita melihat daripada sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah itu adalah perbuatan dan perkataan Rasulullah SAW ya. Jadi apapun yang dikatakan oleh Rasulullah, kemudian apapun yang dilakukan oleh Rasulullah dan disebut dengan sunnah. Kita lihat, oke, di Al-Quran kita diwajibkan untuk melakukan sholat, ibadah gitu ya. Tapi di dalam Al-Quran tidak ada tata cara bagaimana kita lakukan ibadah, bagaimana cara ruku, bagaimana cara sujud, tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Maka